Video kali ini agak ironis sebenarnya ya, karena aku kepikiran buat bahas buku yang ada di video ini tuh gara-gara waktu itu tuh jadi udah jam 2 pagi, terus aku belum bisa tidur karena masih ada kerjaan. Kemudian biar sedikit rileks gitu ya, iseng browsing-browsing dan menemukan channel YouTube nih namanya Kok Bisa. Di situ tuh ada video yang ngebahas seberapa tahan kita nggak tidur. Ini manusia ya. Terus dibilangnya sih ada manusia yang bertahan 11 hari nggak tidur. Tapi rata-rata memang ya paling cuma 2-3 hari deh maksimal. Nah, tapi bukan itu sebenarnya poinnya. Karena abis itu aku lihat dampak buruk gitu ya dari kita begadang, kita nggak tidur yang ternyata lumayan menyeramkan. Terus ini jadi ngingetin aku sama satu buku yang sebenarnya pernah aku baca. Ini judulnya Why We Sleep yang ditulis oleh Matthew Walker. Dan dari situ aku jadi keinget kalau tidur cukup itu penting banget sih buat kesehatan tubuh kita ya. Tapi sebelum kita bahas bukunya, aku mau halo-halo dulu buat kamu yang baru bergabung. Aku Peti, sekarang kamu lagi nontonin segmen Main Mata. Di sini aku suka merekomendasikan buku-buku fiksi dan juga non-fiksi. Jadi kalau kamu suka baca buku, jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif dan follow juga di Instagram @potluckpodcast. Oke, seperti biasa, mari kita bahas dulu soal penulisnya nih. Mari kita kenalan sama Matthew Walker. Jadi beliau ini tuh seorang profesor ilmu saraf dan psikologi ini di University of California. Di kampus ini, Matthew tuh juga jadi pendiri sekaligus direkturnya dari Center for Human Sleep Science. Nah, selain nulis Why We Sleep, Matthew ini juga sudah merilis lebih dari 100 hasil penelitian ya tentang dampak tidur ke fungsi otak manusia. Jadi emang kayaknya riset-risetnya dia itu didedikasikan untuk ngasih tahu ke orang nih kalau tidur tuh bener-bener penting banget buat kita. Makanya ya no wonder buku Why We Sleep ini memang dibilang bagus sama banyak orang ya. Buku ini terbit tuh pertama kali tahun 2017, kemudian dia masuk dalam daftar New York Times Bestseller List, terus juga masuk dalam daftar Sunday Times Bestseller List, dan juga dapat penghargaan Carl Sagan Prize tahun 2020 ini untuk kategori Science Popularization. Menurutku sih pantas banget ya Matthew ini ngedapetin penghargaan itu, karena meskipun dia seorang scientist nih, buku Why We Sleep ini tuh bisa dibilang ditulis dengan gaya bahasa yang cukup sederhana. Matthew berhasil ngejelasin penelitian yang dia dan teman-temannya lakukan ya soal tidur lewat kalimat-kalimat yang gak jelimet, walaupun memang di sebagian tuh masih tetap berasa teknis gitu ya. Tapi menurutku sih gak ada kata-kata yang kedengerannya terlalu alien gitu buat kita. Jadi buku Why We Sleep ini bisa dibilang buku tentang tidur yang super duper lengkap pakai banget. Lewat buku ini penulis tuh mau ngasih tahu ke kita kalau tidur tuh penting banget loh buat kesehatan, dan itu tuh bisa bikin kita jadi lebih pintar, kelihatan lebih menarik juga, dan pastinya lebih bahagia. Buku Why We Sleep ini tuh berisi ringkasan dari banyak penelitian tentang tidur ya, untuk ngasih insight tentang manfaat tidur ke kinerja kognitif dan juga fisik kita dalam jangka waktu pendek dan panjang. Terus juga apa yang bisa kita lakukan nih untuk meningkatkan kualitas tidur kita, terutama untuk kamu yang ngerasa insomnia atau susah tidur. Buku ini tuh dibagi menjadi 4 bagian dengan total keseluruhan tuh ada 16 bab. Kalau bisa aku ringkas ya, buku ini dibagi menjadi 3 bagian nih kalau buatku. Jadi yang pertama tuh adalah penjelasan tentang tidur itu sendiri. Kemudian yang kedua tuh tentang dampak buruk gitu ya dari kurang tidur. Dan yang ketiga ada tips-tips supaya kita bisa tidur lebih nyenyak. Kalau kamu termasuk yang susah tidur nih, harus banget sih cobain tips-tips ini. Tipsnya kayak apa? Nanti tungguin di belakang ya. Sekarang biar tidak ada alasan lagi nih buat kamu untuk mau begadang terus gitu ya, mari kita langsung aja bahas dari bagian yang pertama. Apa itu tidur? Pada prinsipnya, tidur adalah cara paling efektif untuk kita bisa meriset kesehatan otak dan tubuh setiap hari. Dan tubuh kita itu tuh punya yang namanya ritme sirkadian. Ini tuh jam internal yang ngatur perubahan fisik, mental, dan perilaku kita selama 24 jam. Makanya tubuh kita tuh sebenarnya tahu kapan sih waktunya tidur dan bangun, terus kapan waktunya makan, kapan waktunya olahraga, dan lain-lain. Kalau tidur kita terganggu, ya otomatis ritme ini tuh juga terganggu gitu ya. Dan buat cari tahu nih apakah kamu tuh kurang tidur atau enggak, coba deh cek kayak gini. Kalau kamu pagi-pagi nggak nyalain alarm, kamu bangunnya on time apa enggak? Terus apakah kamu suka harus ngebaca ulang sesuatu nih? Terus yang ketiga, kamu bisa berfungsi dengan optimal nggak kalau nggak ada kopi? Nah kalau yang ketiga, kalau aku susah banget tuh kayaknya.
Nah, saat kita tidur, otak kita tuh berpindah di antara dua tipe tidur, NREM dan REM. Kalau NREM ini tuh non-rapid eye movement, di mana kita tuh mengalami sensory blackout, dan ini tuh ada 4 level ya. Jadi dari yang light sleep sampai yang deep sleep. Kalau REM itu tuh rapid eye movement. Nah, ini yang paling gampang sih ya. Kalau misalnya ketika kita lagi bermimpi, itu berarti kita lagi di tipe tidur REM. Nah, awal kita tidur, biasanya tuh kita mengalami NREM dulu, terus pas kemudian mendekati waktu bangun, kita tuh berpindah ke REM. Dua tipe tidur ini tuh penting banget, karena NREM fungsinya tuh untuk menyimpan dan memperkuat informasi yang kita konsumsi waktu kita bangun. Dan REM itu fungsinya menghubungkan informasi lama dan informasi baru supaya kita bisa ngembangin insight baru nih ya, dan juga bisa mecahin suatu masalah. Nah, idealnya orang dewasa itu butuh waktu tidur 8 jam sehari ya. Terus kalau misalnya kamu mikir, nanti bayar tidur aja lah, pokoknya kalau misalnya sekarang begadang. Nah, itu tuh nggak bakalan bisa ngegantiin kualitas tidur kita yang 8 jam sehari itu. Atau misalnya mau bayar dikit-dikit gitu ya, pakai nap di siang, sore hari, itu tuh juga nggak bisa sih, karena memang fungsi si nap ini tuh kayak kita minum kafein kali ya, itu tuh buat bikin kita terjaga sementara aja. Bagian yang kedua, apa sih dampak buruk dari begadang atau nggak tidur? Ini aku sebutin sebagian aja ya, karena ada banyak banget dibahas sama Matthew di buku ini. Yang pasti sih semakin sedikit kita tidur, maka semakin pendek juga umur kita, karena tubuh kita tuh bisa jadi lebih kena banyak penyakit. Kalau secara jangka pendek, misalnya nih, orang yang terjaga selama 19 jam, kondisi tubuhnya tuh kurang lebih sama dengan orang yang lagi mabok. Jadi nggak bisa berfungsi normal gitu deh. Terus pelajar yang biasanya begadang sampai pagi gitu ya buat persiapan ujian, biasanya ingatannya tuh malah jadi 40% lebih buruk untuk dia mengingat hal-hal baru. Dan ini iya banget sih, aku jadi inget ya dulu zaman kuliah tuh lumayan sering memang begadang buat ujian, soalnya kebiasaan belajarnya nggak dicicil. Jadi ujiannya jam 8 pagi nih, belajarnya baru jam 9, jam 10 malam gitu kan. Ujung-ujungnya ya udah begadang deh sampai pagi. Terus ujung-ujungnya malah jadi susah banget gitu untuk bisa mengingat apa yang tadi lagi dipelajarin. Terus orang yang berumur 45 tahun ke atas nih, yang tidurnya kurang dari 6 jam setiap hari nih ya, itu tuh lebih rentan kena serangan jantung atau stroke. Ada juga risiko kena kanker, Alzheimer, obesitas, diabetes, karena tubuh kita tuh jadi menumpuk lemak dan respon imun tubuh tuh juga menurun. Serem banget ya. Makanya baik kamu yang masih sekolah nih maupun udah kerja gitu ya, jangan mau deh kalau misalnya disuruh lembur atau ngerjain tugas setiap hari, setiap malam sampai pagi. Terlepas dari kalau misalnya kerja terus kita dapat bayarannya gede banget, tapi efek jangka panjangnya tuh juga akan nunggu di belakang, dan mungkin duit yang tadi kita kumpulin ujung-ujungnya malah buat biaya kita berobat gitu. Bagian yang ketiga, gimana caranya dong biar kita bisa tidur nyenyak nih? Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu ya. Jadi di buku ini Matthew tuh memaparkan 12 tips, dan ini aku coba ringkas jadi beberapa ya, karena memang ada yang bisa dibilang mirip-mirip. Yang pertama, jadwalin jam kita tidur dan jam kita bangun. Jadi cobain untuk selalu tidur di jam yang sama, dan begitu juga bangun ya. Jadi kita bangun di jam yang sama. Ini mau weekend, mau weekdays, itu harus disamain semua. Nah, ini kata Matthew sih, ini to-do list yang prioritas banget nih soal jadwal jam tidur dan bangun. Kemudian kalau misalnya kita lagi mau tidur nih, udah diranjang, terus kayak udah tidur-tiduran selama 20 menitan gitu ya, tapi nggak tidur-tidur, itu mendingan kita bangun dulu. Mungkin kita duduk di kursi, baca buku, atau pindah ke ruangan lain gitu ya untuk sementara sampai akhirnya mulai mengantuk, baru kita pindah lagi ke kamar. Ini tuh supaya otak kita tuh nggak belajar kaitannya antara ranjang dan kita melek. Jadi nanti dia taunya ketika diranjang maka dia harus terbangun gitu. Yang kedua, hindari alkohol, kafein, dan nikotin. Aku sendiri sebenarnya selalu ngerasa kayak bisa tidur lebih enak gitu ya setelah minum 1-2 gelas alkohol. Tapi ternyata kualitas tidur yang dihasilkan dari minum alkohol itu tuh nggak bagus. Dan alkohol ini tuh juga menekan proses REM. Jadi pas kita tidur malah kita tuh jadinya nggak mengalami satu tipe tidur yang penting. Kalau kafein
kan udah jelas lah ya kenapa orang selalu bilang kan kalau minum kopi kemalaman gitu atau kesorean ya kita jadi nggak bisa tidur. Tapi emang agak susah sih ya untuk mengurangi kafein kalau buat aku. Nah, sementara kalau nikotin, kata Matthew ini nikotin tuh stimulan yang bikin orang tuh mengalami light sleep. Dan perokok itu biasanya cenderung bangun kepagian karena pagi-pagi tuh mereka udah ada kebutuhan untuk ngisep nikotin. Yang ketiga, bikin ruang kamar kamu gelap, dingin, dan bebas gadget. Ini yang terakhir pasti paling susah nih. Kalau ruangan kenapa disuruh gelap gitu ya? Karena kondisi gelap ini memicu keluarnya hormon melatonin dalam tubuh kita. Ini nih hormon yang ngatur siklus tidur dan siklus bangun. Dan cahaya gadget itu tuh memang menghentikan keluarnya si melatonin ini. Makanya kenapa kita sebelum tidur tuh lebih baik jangan main gadget. Duh, aku juga susah banget sih nih karena biasanya aku suka juga tuh baca e-book gitu ya sebelum tidur. Tapi ternyata tidak boleh. Yang keempat, mandi air hangat ngebantu kita lebih gampang tidur. Setelah kita mandi air hangat nih ya, ternyata suhu tubuh kita tuh bakalan turun meskipun bagian luar kulit kita tuh jadi anget. Nah, turunnya suhu tubuh ini ngebantu untuk kita jadi ngerasa ngantuk dan juga lebih rileks. Ini memang aku juga ngerasain sih. Aku memang dari dulu suka mandi malam-malam gitu ya. Terus suka pakai air hangat juga dan memang setelahnya tuh efeknya lebih enak dan bikin tidur tuh jadi lebih gampang. Yang kelima, jangan olahraga atau makan besar terlalu telat nih. Kalau olahraga disaranin tuh kamu ngelakuin at least 2-3 jam sebelum tidur. Nah, kalau soal makan, kalau misalnya tengah malam nyemil-nyemil dikit itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kamu makan besar tengah malam karena itu bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Terus ya jadinya malah ganggu tidur kita kan. Oke, itu dia tadi pembahasan buku Why We Sleep yang ditulis oleh Matthew Walker. Kalau kamu tertarik baca bukunya, ini juga udah diterbitin versi bahasa Indonesia ya oleh Gramedia Pustaka Utama. Nanti seperti biasa kalau kamu tertarik untuk membeli, linknya akan aku taruh di deskripsi video ini. Nah, sekarang berarti sudah tidak ada alasan lagi dong ya untuk begadang-begadang. Ini kamu yang nontonin video ini sampai di detik ini nih, coba dong tulisin di kolom komen sekarang di tempat kamu jam berapa nih. Kalau misalnya ternyata ini udah tengah malam gitu ya, terus besok kamu harus bangun pagi. Waduh. Ya udah sih, sekarang langsung tidur, nggak usah ngapa-ngapain lagi ya. Tapi makasih banget udah nontonin video ini sampai selesai. Kalau misalnya kamu suka dengan videonya, boleh di-like. Kalau tidak suka di dislike juga tidak apa-apa. Tapi kalau kamu merasa video ini bermanfaat, share videonya ke media sosial biar teman-teman kamu yang membutuhkan juga bisa menonton. Dan terakhir jangan lupa subscribe channel YouTube Potluck Podcast Kolektif, tekan tombol lonceng notifikasi biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru, dan follow di Instagram @potluckpodcast. Sampai jumpa lagi, dadah!